Seekor semut melihat setetes madu jatuh ke dahan kayu yang lapuk. Dia mencium aromanya dari jauh. Kemudian dia mulai mendekat. Dia tahu ini harum semerbak. Lalu kemudian dia mulai mencicipi manisnya. Kurang puas, akhirnya lebih mendekat. Akhirnya madu yang kental menarik kakinya satu persatu. Lama-lama kepalanya, akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam madu. Mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari keinginan mencicipi, berakhir dengan kematian yang fatal. Semut-semut yang lain pun datang melakukan perbuatan yang sama, mencicipi, terjerumus, tenggelam, dan mati. Akhirnya puluhan semut mati dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun biasa, tapi mati dalam setetes madu merupakan tragedi yang luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu, maka dikatakan afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun. Mengapa kamu tidak ingat? Fadzakir, ingatkan orang lain. Inna fa'ati dzikra, karena mengingatkan itu bermanfaat. Faksusil qasasa, ceritakan tentang kisah-kisah mereka yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu terbuka cakrawala berpikir mereka, sehingga tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Hanya keledai bodoh dan dungu yang terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia, sejarah berulang, musim berganti, isi dunia itu ke itu saja. Dulu, ribuan tahun yang silam, ada seorang yang gagah perkasa, 400 tahun berkuasa di atas dunia, dari timur dan barat di bawah tapak kakinya. Sampai-sampai dia berkata, "Ailahun ghairi?" Adakah Tuhan selain aku? Dia tidak menantang Tuhan, tapi dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya. Dia pukulkan kepalanya ke dinding, ke tiang. Sakitnya semakin parah. Akhirnya dia ambil palu godam, dia pukul kepalanya. Sakit itu tidak hilang, nyawanya lah yang melayang. Akhirnya dia mati. Namrus namanya, Nebukadnezar kata mereka. Dia tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti, musim berubah, perbuatan yang sama diikuti lagi dari belahan dunia. Afrika Utara, Mesir, negeri itu bernama, lagi-lagi menantang, mana Tuhan? Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki dia sembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dia biarkan hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dalam setetes madu kekuasaan. Fir'aun, dia berkata, hari berganti, musim berubah, manusia tak mengambil pelajaran. Itu juga yang terjadi. Sesungguhnya memang layak dia disebut sebagai manusia. Diambil dari kata nasya, lupa, tak ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan mimmaniyyin yumna, dari air yang hina. Setelah itu dia tegak, merangkak, lemah, pandangan matanya sejengkal, kakinya bergetar, merangkak dia jatuh,
tegak dia sempoyongan. Tapi begitu dia mulai bertenaga, dia angkuh dan sombong, padahal dia hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi angkuhnya luar biasa. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Ketika petir menggelegar, manusia berkata, Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkannya. Malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami akan mengagungkanmu, kami akan memuliakanmu, kami akan mensucikanmu. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu, kamu tak tahu. Biarlah ini menjadi rahasiaku. Makhluk itu pun diciptakan, makhluk yang amat sombong, angkuh dan luar biasa, padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa. Dia tegak berdiri, padahal terdiri dari tulang belulang, daging, lemak, sumsum, kuku, bulu, otak. Jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah. Nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Dia bisa tegak berdiri karena otaknya stabil. Sedikit saja demam panas, dia langsung terbaring kaku. Tapi memang manusia angkuh dan sombong. Akhirnya dia berjalan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kenapa dia tidak sanggup untuk membinasakan aku? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Azizun, Allah maha perkasa. Ghafur, tapi dia juga maha pengampun. Dibiarkannya makhluk yang sombong itu berjalan di atas muka buminya, menghirup udara miliknya, menghembuskan napas dengan paru-paru ciptaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, semua dia pinjamkan. Tapi manusia yang angkuh, yang sombong, yang merasa diri besar, takabur, tak pernah sadar akan itu semua. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, ditarik, disentapkan dalam satu tarikan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, dengan wajah yang bermacam ragam, ekspresi kesakitan dan penuh penderitaan. Lalu kemudian rohnya keluar dari jasad. Semua malaikat-malaikat mencium bau busuk. Mereka bertanya, siapa dia? Dia adalah fulan, anak fulan, anak fulan. Ibunya menyesal melahirkannya, ayahnya menyesal menjadi ayahnya, datuk nenek moyangnya disebut namanya. Apa mau dikata? Penyesalan tak lagi bermakna. La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tak dibukakan menerima rohnya, sampai Allah berkata, tuliskan dia menjadi penghuni sijjin, tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya singkat, baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun, tapi penderitaannya luar biasa. Di alam barzakh 100 tahun, 1000 tahun, sampai malaikat meniupkan sangkakala. Lalu kemudian hari kiamat, barulah kemudian dia bangkit lepas dari azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Azab neraka ditampakkan di depan biji matanya pagi, petang, siang dan malam. Itulah mengapa orang beriman diminta sebelum salam berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab neraka jahanam, jauhkan aku dari azab kubur. Penderitaan demi penderitaan terus datang silih berganti. Orang yang tak tahu berkata, kita antarkan dia ke tempat peristirahatan, padahal azab kubur, azab yang pertama, disusul dengan azab mahsyar, disusul dengan titian siratal mustaqim, puncaknya adalah neraka jahanam. Ketika dia dimasukkan,
Lalu kemudian malaikat-malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun, apakah belum datang rasul? Sudah datang rasul, sudah datang wali-wali Allah, sudah datang pewaris para nabi, tapi kami tak pernah mau mendengar. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andai kami mau berpikir sedetik saja, pasti kami akan selamat. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Apa mau dikata, tulisan sudah ditetapkan. Ketika mereka melihat neraka jahanam menyala, pekikan teriakan azab terdengar di ujung telinga, mereka pun berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, biji mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan, air mata darah menetes dari kelopak mata, tak dapat merubah keadaan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan laki-laki yang baligh berakal dalam keadaan sehat walafiat, telinganya wajib mendengar wasiat takwa dari khatib, usikum wa nafsi bi taqwallah. Dengarkanlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kaki pernah melangkah ke masjid, andai tangan pernah mengusap kepala anak yatim, andai akal pikiran pernah berpikir bagaimana menolong rumah Allah, bagaimana menolong agama Allah, bagaimana menolong yatim, fakir, miskin, du'afa, hamba Allah yang teraniaya, andai mata pernah menetes di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassuhuman nar, yang tidak terkena jilatan api neraka, ainun bakat min khasyatillah, andai pernah terbangun di tengah malam lalu berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, andai lidah pernah berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, andai lidah pernah berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, andai lidah pernah berkata afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, andai lidah pernah dipakai untuk mendengarkan tausiah, khutbah, nasihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil haq, andai tenggorokan pernah dipakai untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, andai jabatan yang dititipkan di ujung jari telunjuk pernah dipakai untuk menolong agama Allah, tentulah hari itu dia akan menolong. Andai pernah dipakai untuk mewakafkan kitab Allah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang pernah membacanya, mewakafkannya, memberikan jabatannya, hartanya, kuasanya, suaranya, ilmunya untuk mencerahkan hamba Allah di atas muka bumi Allah, menolong agama Allah. Tapi tak satu pun dari anggota tubuh itu dapat menolong. Maka dikatakan dalam doa Nabi, mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, jadikan pendengaran kami, pandangan mata kami, tenaga yang kau titipkan pada tubuh kami menjadi nikmat. Jangan jadikan dia sebagai azab ya Allah. Sakit bukan azab, karena sakit boleh jadi menghapuskan segala silap salah dan dosa. Susah bukan azab, boleh jadi kesusahan membuat orang taubat, kembali ke pangkal jalan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab adalah ketika badan sehat tapi tidak ingat untuk beribadah. Azab adalah ketika harta banyak tapi tak pernah terpikir untuk menolong agama Allah. Azab adalah ketika kekuasaan ada di ujung tangan tapi tak pernah dipakai untuk menegakkan agama Allah. Itulah azab di atas azab, karena dia akan ditanya di soal, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ujung tombak, sebesar ujung mata pisau, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang legam di tengah malam akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membela saat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi
saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Wa bani, anak-anak dibesarkan, disekolahkan, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki, untuk membesarkannya, untuk menyekolahkannya. Tapi ketika menghadap Allah, mereka pun tak dapat menolong. Yang hanya bisa menolong adalah ayyukum ahsanu amala, hanya amal-amal soleh yang bisa menolong di hadapan Allah. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bermanfaat, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dendam kesumat, bersih dari sifat ujub, bersih dari angkuh, bersih dari merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa, lebih berharta. Semuanya dia tundukkan di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh walaupun sebesar ujung rambut, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari berganti, musim berubah, waktu yang sudah ditentukan sampai dalam hitungan detik. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Mata yang terang benderang mulai melihat ruh keluar, terbuka kelopak biji mata, ternganga mulut, ruh pun dicabut. Akhirnya semua hanya sekedar menjadi mimpi dan kenangan semata. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disanjung dan dimuliakan. Pada akhirnya tetap juga akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan mengiring, semua akan bersedih, semua akan menangis. Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi ke liang lahat ada 3. Maluhu, hartanya, kendaraan yang dia beli dengan tetes peluh keringat dan air mata. Harta benda ikut mengiring sampai ke tempat parkir taman pemakaman umum. Sahabat, kerabat, handai tolan, anak menantu, kawan sejawat ikut mengiring, menangis mereka sejenak. Setelah itu mereka pun akan pulang ke rumah. Yang ingat, kalau pernah anak disekolahkan ke pondok pesantren menghafal Quran, di tengah malam dia terjaga, dia sholat tahajud, dipandangnya gambar wajah ayahnya di tepi dinding, gambar mulai lusuh. Di saat itu dia pun mengangkat tangan dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air mata, di ujung kelopak jatuh ke bibirnya. Sayup-sayup dia berkata, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikanlah kubur ayahku salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur ibuku salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tapi apa mau dikata, dia tak pernah diajar agama, dia tak tahu bagaimana cara mendoakan orang tua, dia tak tahu bersedekah, dia tak tahu sholat malam. Yang dia tahu, kalau sayang adalah hadiah, kalau sayang jalan-jalan, kalau sayang kendaraan, kalau sayang gadget. Kalau tidak ada hadiah, tidak sayang. Sayang kita membinasakan mereka, sayang kita menjerumuskan mereka. Mestinya kita berkata, Rabbi habli minas salihin, silakan hidup dengan cara apapun, isma syi'ta fa innaka mayyit. Tapi ingat, pada akhirnya kau akan mati, kau akan digiring ke liang lahat, kau akan dibalut dengan kain kapan, kau akan ditinggalkan, hidungmu akan menempel dengan dinding liang kubur yang tidak bersemen apalagi berkeramik. Kau akan ditimbun, kuburmu akan diinjak, dipadatkan. Mereka semua akan pulang ke rumah, rumah yang kau bangun bagaikan istana, kendaraan yang mahal, keluarga. Mereka semua akan berebut harta warisan. Datang sendiri, kembali pun sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan setelah mati. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan,
Lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat ruh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustaz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris. Karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan. Disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik? Sudah, kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis. Hari ketiga mereka mulai tersenyum. Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, Ya Rabb, Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Menetes air matanya. Dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Tidak ada keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Alhamdulillah, yang datang di masjid raya tidak hanya orang-orang tua,
tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalawannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Tunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang. Kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati. Besok pagi dia akan mati. Tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong ustaz datang ke rumah. Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf. Masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mereka nanti akan minum dari telaga Haud ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Kami kah itu? Tidak. Kamu ashabi.
kalian adalah sahabat-sahabatku yang akan minum di telaga ini. Ada nanti di akhir zaman, siapa yang minum di telaga ini, la yazma'u fiha abada. Setelah dia minum, tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz? Bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur enggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Dakwah dengan kekuasaan. Saya kebetulan dakwahnya cuma bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka enggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah. Cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid. Masa kita nggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara, cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi, tentara ke masjid sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal. Perbuatan. Afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan.